Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudaraku rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan an Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha jayshan wa amara alaihim rajulan fa'awqada naran wa qala adkhuluha fa'aradu an yadkhuluha wa qala akharuna innama fararna minha fadhakaru lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala lilladhina aradu an yadkhuluha law dakhaluha lam yazalu fiha ila yaumil qiyamah wa qala lil akharina la ta'ata fi ma'siyatin innama at-ta'atu fil ma'ruf. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus pasukan dan menunjuk salah seorang menjadi komandan mereka. Maka komandan itu menyalakan api dan berkata kepada pasukannya, "Masuklah kalian ke dalam api ini." Maka mereka siap untuk memasukinya. Namun sebagian lainnya berkomentar, "Sesungguhnya kami lari dari api." Artinya, sesungguhnya kami masuk Islam untuk menghindar dari api. Maka hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Beliau bersabda kepada mereka yang bersedia untuk memasuki api itu, "Andaikan kalian memasukinya, maka kalian akan selamanya berada di dalam api itu hingga hari kiamat." Lalu beliau bersabda kepada yang lainnya, "Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Sesungguhnya ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf." Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, hadis ini mengandung pelajaran yang sangat penting dan pelajaran yang sangat fundamental. Mengapa? Karena ternyata dari hadis ini ada kaidah dalam mentaati seseorang, dan kaidah itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ujung hadis ini, "La ta'ata fi ma'siyatin, innamat ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Sesungguhnya ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Ketika sang komandan dari pasukan ini memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan badan mereka, tubuh mereka, melemparkan diri mereka ke dalam api yang menyala, lalu sebahagian begitu saja siap untuk mentaatinya, dan sebahagian lagi protes, berjiwa kritis, dan menggunakan alasan pula, "Sesungguhnya kami masuk Islam, kami bersyahadat justru untuk menyelamatkan diri dari api." Alangkah tidak logisnya kemudian ketika kami sudah menjadi muslim, engkau perintahkan kami untuk masuk ke dalam api. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW menerima laporan akan peristiwa ini, Nabi bahkan memberikan suatu gambaran yang begitu gamblang bagi mereka, kata Nabi, yang bersedia untuk mentaati perintah komandan tersebut. Dan seandainya mereka lakukan perintah itu, mereka taati perintah itu, maka niscaya mereka akan berada di dalam api itu hingga hari kiamat. Artinya mereka akan dalam keadaan musibah, celaka yang berkepanjangan sampai hari kiamat. Sedangkan kepada mereka yang menggunakan nalar, yang protes, tidak begitu saja mau mentaati, Rasulullah SAW bahkan memberikan ketegasan akan kebenaran sikap mereka itu dengan menyatakan tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan.
Sesungguhnya ketaatan hanyalah dalam perkara ma'ruf, perkara yang dibenarkan. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini sejalan dengan ungkapan Rib'i bin Amir radhiyallahu an ketika ditugaskan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an untuk bernegosiasi dengan panglima angkatan bersenjata Persia, di mana dia menyatakan, ibta'athanallahu linukhrijan nas min ibadatil ibad li ibadatillahi wahdah. Kami umat Islam diutus Allah Ta'ala ke muka bumi ini untuk membebaskan manusia dari penghambaan sesama hamba, penghambaan sesama manusia, untuk hanya menghamba kepada Allah, Rabbnya hamba, Rabbnya manusia. Jadi saudaraku rahimakumullah, jika kita punya pimpinan, apakah itu pimpinan militer, apakah itu pimpinan di kantor, apakah itu pimpinan negara, apakah itu pimpinan struktur harokah, jamaah, atau apapun, maka ketaatan kita kepada pimpinan itu tidaklah dibenarkan berupa ketaatan yang membuta, berupa taklid, tetapi haruslah ketaatan yang ala basirah, yang penuh dengan pemahaman dan kesadaran. Inilah diantara makna kalimat sami'na wa ata'na. Kalimat sami'na wa ata'na bermakna kami menyimak dan kami mentaati. Kami menyimak berbeda dengan kami mendengar. Kalau kami mendengar, artinya hanya menerima informasi yang terdengar, lalu begitu saja langsung ditaati. Tetapi kalau kami menyimak, itu mengandung unsur kami mendengar dengan diiringi pemahaman dan penalaran. Dan ketika kami sudah mensensornya, kami menilai dia sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, barulah kami mentaatinya. Jadi sami'na wa ata'na jangan diartikan sebagai sikap membeo begitu saja, sikap taklid, apalagi yang ternyata taklid ini adalah terlarang di dalam Islam. Oleh karenanya, kalau kita pelajari segenap ayat maupun hadis yang berbicara tentang soal ketaatan kepada pimpinan, senantiasalah kita jumpai bila sudah menyangkut pemimpin dari kalangan manusia, pasti ada syarat-syaratnya. Kepemimpinan yang tidak perlu, ketaatan yang tidak perlu lagi dipertanyakan dan dikritisi, hanyalah ketaatan yang berkenaan dengan Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh, surat An-Nisa ayat 59, ayat yang paling sering digunakan oleh para juru kampanye untuk menuntut ketaatan masyarakat dan konstituen atas dirinya, berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Sa'id Hawa rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini mencatat baik-baik, di depan kata Allah dan di depan kata Rasul ada kata ati'u, taatilah, tetapi di depan ulil amri minkum tidak ada kata-kata ati'u, taatilah. Kenapa? Karena mentaati Allah dan Rasulnya sifatnya mutlak. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu kecuali yang ma'ruf. Tetapi begitu mentaati para pemimpin di antara kalian yang merupakan manusia yang kadang bisa benar, kadang bisa salah, tidak ada kata ati'u yang artinya tidak mutlak. Bahkan kelanjutan ayat itu menjelaskan syaratnya kapan kita mentaati mereka. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Jika kalian berselisih pendapat dengan pimpinan kalian, maka kembalikanlah urusannya kepada Allah dan Rasulnya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi pemimpin yang boleh kita taati hanyalah pemimpin yang dalam semua arahannya, semua perintahnya hanya memerintahkan hal-hal yang segaris dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Bila segaris dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada alasan kita tidak mentaatinya. Namun begitu dia sudah tidak segaris, Allah dan Rasulnya lebih utama kita dahulukan untuk kita taati. Saudaraku rahimakumullah, mari kita menjadi orang-orang beriman yang senantiasa mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan kepada kita, dengan senantiasa kritis, dengan senantiasa nalar tatkala menerima apapun perintah dari siapapun. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Afu minkum wa uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi